Pada tahun 762, Khalifah Abbasiyah kedua, Abu Ja'far al-Mansur menyatakan akan membangun sebuah ibu kota baru yang merupakan bekas jantung kekuasaan Persia kuno. Lokasi ibu kota baru Daulah Abbasiyah itu ialah Baghdad. Berkat pengalaman Islam dalam dunia kemaritiman hingga menguasai sejumlah pelabuhan strategis mengantarkan umat Islam untuk membangun pusat kota baru, kota kosmopolitan Baghdad. Kota indah di tepian sungai Tigris ini langsung terhubung pada kanal-kanal pelayaran. Kota yang menjadi tempat lahirnya cerita 1001 malam ini merupakan wilayah kuno yang pernah menjadi pusat tinggalnya orang-orang Sasania. Baghdad dikenal dalam literatur ilmuwan Muslim ada beberapa nama. Yang pertama adalah Madinatus Salam. Nama ini adalah nama yang secara resmi dipakai pada koin-koin yang dicetak oleh Daulah Abbasiyah. Sedangkan nama yang berikutnya yaitu ketika sebelum nama yang lain itu terkenal, Baghdad dikenal dengan nama Madinatul Mansur. Mengapa? Karena kota ini memang yang membangun adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian nama berikutnya yaitu adalah Darussalam. Ya. Nama ini adalah salah satu dari nama surga. Mengapa demikian? Karena para Khalifah Daulah Abbasiyah itu menggunakan nama-nama surga itu dalam rangka untuk beroptimisme, tafaul seperti itu. Ya, mungkin barangkali berharap untuk membuat sebuah negeri yang seperti surga seperti itu. Nama surga ini juga dipakai dalam beberapa bangunan yang dibangun oleh Khalifah Daulah Abbasiyah seperti Istana Al-Firdaus, ada juga Istana Al-Khuld, yaitu adalah nama surga Darul Khuld seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Darul Khilafah. Ini adalah nama yang memang sudah melekat karena memang para Khalifah Daulah Abbasiyah itu memang bertempat di Baghdad, tidak berpindah dari Baghdad kecuali dalam beberapa kasus yang tidak lama seperti itu. Al-Mansur memilih Baghdad sebagai lokasi ibu kota baru dengan sejumlah pertimbangan. Menurut Imam At-Tabari, keputusan Al-Mansur didasarkan pada 3 hal. Pertama, Baghdad adalah tempat yang cocok dijadikan sebagai basis kekuatan militer. Kedua, kawasan itu dilintasi sungai Tigris dan Yufrat. Sungai Tigris dan Yufrat merupakan urat nadi ekonomi dan pelayaran masa itu. Sungai Tigris menjadi penghubung pelayaran dengan Cina. Selain itu, juga mempermudah akses terhadap hasil laut dan pangan dari Mesopotamia, Armenia, dan wilayah sekitarnya. Sedangkan keberadaan sungai Yufrat mempermudah akses untuk mendapat hasil bumi dari Suriah, Raqqa, dan wilayah sekitarnya. Ketiga, wilayah Baghdad pada masa itu terkenal sebagai wilayah yang subur sebab ditopang oleh sistem irigasi yang baik. Sumber air dari irigasi ini adalah sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Untuk mewujudkan rencananya itu, Al-Mansur menyewa arsitek terbaik dan 100.000 perajin dan buruh yang berasal dari Suriah, Mesopotamia, dan daerah lain dalam wilayah Daulah Abbasiyah itu. Kota Baghdad dalam rancangan Al-Mansur berbentuk bulat melingkar. Desain melingkar juga didasarkan pada pertimbangan yang matang. Secara strategis, pola bundar lebih sulit ditembus sebab tidak memiliki sudut yang dalam beberapa hal justru menjadi titik lemah sebuah bangunan. Pertimbangan lain, pola ini ternyata lebih murah alias ekonomis. Di tengah lingkaran terdapat masjid, istana dan rumah-rumah pribadi Khalifah dan juga Baiat Al-Hikmah dan perpustakaan Baghdad yang terkenal di dunia. Kawasan inti ini dikelilingi oleh garnisun yang jaraknya hingga 8 mil, berisi prajurit yang merupakan pengawal Khalifah. Pintu masuk ke kawasan inti ini disepuh dengan emas. Sejarawan Barat menyebutnya dengan nama The Palace of the Golden Gate. Mereka yang dapat keluar masuk The Palace of the Golden Gate biasanya ialah para duta besar, cendekiawan, dan tamu-tamu VIP yang berkunjung untuk kepentingan diplomatik. Bagian yang vital dari kota ini adalah dinding kota yang dibangun melingkar. Dinding yang melingkari kota ini berfungsi sebagai benteng pertahanan.
Dinding kota ini dibuat berlapis dengan ketebalan 12 meter dan tingginya sekitar 27,5 meter. Uniknya, dinding bagian dalam kota dibuat agak miring sebagai upaya mempermudah pasukan kavaleri naik. Kota ini dilengkapi dengan hanya terdapat 4 gerbang masuk. Nama gerbang-gerbang ini dibuat berdasarkan nama kota atau wilayah acuan yang searah dengan gerbang tersebut. Gerbang pertama bernama Basrah, letaknya di bagian tenggara kota. Pada masa itu, Basrah merupakan kota pelabuhan besar. Gerbang kedua bernama Kufah, yang letaknya berada di bagian barat. Kufah merupakan bekas ibu kota dinasti Abbasiyah. Gerbang ketiga bernama Gerbang Syria, letaknya di barat laut. Gerbang keempat terletak di timur laut, dinamakan Gerbang Khurasan. Dalam sejarahnya, kota Baghdad berkembang sedemikian rupa. Ketika Teluk Persia dan Laut Merah di bawah kontrol penuh satu komando pemerintahan, Baghdad berkembang pesat ke posisi Babilonia baru. Beberapa pusat komersial penting di Teluk Persia seperti Basra, Kufah, Wasit, Al-Ubula, dan Siraf berkembang pesat memasuki awal abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Dalam literatur kitab pelayaran klasik, diantaranya Akhbar As-Sin, karya Al-Marwazi, Al-Masalik, karya Ibnu Hurdadbih, Muruj Ad-Zahab, karya Al-Masudi, Silsilah At-Tawarikh, karya As-Sirafi, dan Al-Budan, karya Al-Hamdani. Bahkan dari beberapa sumber penulis modern seperti Al-Arab wal Malaha, Bangsa Arab dan Navigasi, karya G.F. Horadi, Uman wa Tarik Uhal Bahri, Oman dan sejarah maritimnya, mereka sepakat bahwa titik permulaan jalur pelayaran diawali dari Teluk Persia. Umumnya kapal-kapal dari Teluk Persia berlayar ke timur menuju ke India hingga Nusantara, bahkan terus berlayar hingga ke pelabuhan Kanfu di Cina. Dari waktu ke waktu, Baghdad menjadi kota ramai terbesar di dunia masa itu. Bahkan, Baghdad menjadi salah satu kosmopolitan terbesar di dunia. Pada abad 9 Masehi, Baghdad sudah menjadi kota kedua terpadat bumi setelah Cina. Dalam areal sekitar 40 km persegi, terdapat sekitar 500.000 penduduk. Dan angka ini terus meningkat sampai pada tahun 1258 atau ketika kota ini diluluh lantakan oleh pasukan Mongol. Jumlah populasinya sudah melampaui 1 juta orang. Kota yang dinamai Madinat As-Salam ini dibangun dengan landasan geopolitik yang matang, sehingga dapat menghubungkan Daulah Abbasiyah yang terhubung dengan Teluk Persia melalui Sungai Tigris, sehingga memudahkan hubungan dengan dunia timur hingga ke Cina. Pada perkembangannya, Baghdad tidak hanya ramai dengan pergaulan berbagai bangsa. Kota yang masyhur dengan sebutan Madinatus Salam ini tumbuh menjadi jantung peradaban dunia di abad pertengahan.